berdoa selesai. Hari ini siapa yang hadir ya? Sepertinya masuk semua ya. Iya. Baik, kita langsung saja ke materi ya. Masih ingat nggak dari materi minggu lalu apa aja kita? Lupa kayaknya. Nggak belajar pasti. Minggu lalu tuh kita membahas mengenai tentang giat belajar. Apa sih giat belajar menurut kalian? Giat belajar. Boleh penjelasan ulang dong? Jadi giat belajar itu gimana? Belajar dengan giat, terus apa ya? Kayak kita belajar dengan ilmu dan belajar dengan bersungguh-sungguh yang diperjuangkan untuk masa depan kita. Kenapa sih kita harus giat belajar? Ada yang tahu nggak? Mungkin supaya kita pintar, supaya lebih mengerti lah, lebih banyak wawasan. Iya bisa. Jadi tambahin ya. Jadi kenapa sih kita harus belajar? Jadi belajar secara giat itu penting karena bisa membuat minat kamu jadi lebih luas. Ada beberapa syarat nih, dimana menemukan apa yang kita minati. Itu mengapa kita harus belajar terlebih dahulu apa yang telah kita temukan. Terus selanjutnya nih, apa sih manfaat meningkatkan semangat belajar kita? Mungkin boleh dikasih tahu. Jadi itu manfaatnya itu yang pertama ada meningkatkan produktivitas belajar kita. Jadi tidak hanya tenaga kerja saja loh yang perlu meningkatkan produktivitas, tapi juga siswa nih kayak kalian ini. Jadi karena meningkatkan produktivitas itu belajar bermanfaat untuk memudahkan siswa agar bisa memahami materi pelajaran dengan baik. Yang kedua ada memahami materi pelajaran dengan baik. Jadi saat belajar, hal yang paling penting bukan menghafal materi, tetapi memahami materi. Jadi kalian jangan misal mau presentasi hafal ini, jangan kayak gitu, jadi pahamin aja materinya. Jadi kalau kita udah paham materi, pasti kita ini tahu gitu. Terus selanjutnya yang ketiga ada membuat kita itu menjadi tidak mudah menyerah. Jadi kadang saat belajarnya kami pasti akan menghadapi tantangan. Misalnya saja ketika soal yang sulit gitu ya, atau ada materi yang susah banget dipahami. Jadi kita semangat belajar yang tinggi akan membuat kita tuh tidak mudah menyerah untuk memahami materi dan mengerjakan soal yang sulit tersebut. Terus ada juga ibu kasih tips untuk meningkatkan semangat belajar. Apa aja sih? Ya, jadi yang pertama itu tentukan jadwal belajar kita. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan semangat belajar itu menentukan jadwal dan durasi belajar. Contohnya nih, hari Senin kamu akan belajar bahasa Indonesia. Terus selama 1 jam pada pukul 3 sampai 4 dan belajar matematika. Terus selama 1 jam dari pukul 4:30 sampai 5:30 itu bila perlu tentukan juga materi yang akan dipelajari dalam satu waktu gitu. Terus berusaha untuk tetap mematuhi jadwal yang telah kamu buat. Jadi harus apa ya, disiplin gitu. Jangan ragu juga untuk menentukan jadwal dan durasi belajar sesuai dengan kemampuan kita ya. Yang kedua itu kenali gaya belajar kita nih. Jadi setiap orang itu punya gaya belajarnya masing-masing. Ada yang gaya belajarnya sambil mencoret-coret buku, ada juga yang sambil mendengarkan musik. Siapa nih di sini yang gaya belajarnya sambil mendengarkan musik? Saya buku. Ya, nah itu makanya kan setiap orang itu berbeda-beda ya. Terus menerapkan gaya belajar yang disukai akan membuat materi pelajaran mudah dipahami loh, dan membuat semangat belajar meningkat. Sesekali kamu juga bisa menggabungkan beberapa gaya belajar agar tidak mudah jenuh atau bosan. Terus yang ketiga juga ada istirahat secara rutin. Jadi pikiran dan tubuh secara rutin itu harus diistirahatkan secara rutin. Jadi di sela-sela belajar nggak ada salahnya kamu mengambil jeda untuk sekedar istirahat dengan membuka media sosial atau membaca komik kesukaan kamu, baca novel. Nanti dibatasi gitu durasinya. Jangan sampai waktu istirahat kamu itu kamu lakukan justru lebih lama dibanding belajar gitu. Idealnya istirahat dilakukan dalam jangka waktu 5-10 menit ya. Terus juga harus rajin olahraga. Sesibuk-sibuknya kamu saat belajar, usahakan untuk selalu rutin olahraga ya.
nggak perlu olahraga yang untuk mengeluarkan banyak keringat kok. Jadi seperti berenang atau main basket juga bisa, jalan kaki bersama kucing peliharaan juga bisa loh. Ya, terus dengan lompat tinggi itu diselang waktu kurang lebih 5 sampai 10 menit. Terus menghilangkan distraksi. Di sini tuh tidak bisa dipungkiri ya, memang kadang gadget yang ada di meja belajar atau TV yang menyala bisa mengganggu konsentrasi belajar kita. Iya nggak sih? Ya. Jadi oleh karena itu ya, saat belajar usahakan menghilangkan semua distraksi mungkin yang bisa mengganggu kita gitu. Misalnya dengan mematikan gadget, mematikan TV, dan tidak memasukkan hewan peliharaan ke ruang belajar saat kamu sedang belajar. Misal kamu mau belajar, bawa kucing di kamar, jadi nggak konsen. Ya, gitu. Terus selanjutnya yang keenam ada menciptakan suasana belajar yang nyaman. Walaupun terlihat sederhana, menciptakan suasana belajar ternyata juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan semangat belajar kita. Cara menciptakan suasana yang nyaman untuk belajar bagi setiap orang bisa berbeda-beda. Namun, umumnya suasana kerja yang nyaman bisa diciptakan dengan membersihkan meja belajar dari semua barang yang tidak menunjang proses pembelajaran. Yang ketujuh ada juga belajar secara berkelompok atau dengan teman-teman. Sesekali tidak ada salahnya juga untuk belajar bersama teman-teman, karena belajar materi belajar juga dipelajari dengan lebih mudah dikuasai. Saat scroll from home atau sekolah dari rumah seperti sekarang nih, yang kita kan sering nih pakai kayak Zoom gitu, jadi kita bisa belajar berkelompok dan teman-teman. Terus yang terakhir ada belajar dengan menggunakan video interaktif. Itu maksudnya gimana? Ya, video belajar dengan video interaktif ini bermanfaat untuk membuat kamu memahami materi belajar dengan lebih mudah, terlebih untuk beberapa pelajaran yang tampak kurang menarik. Jadi kita bisa melihat sebenarnya di itu, misal kita mau membuat video presentasi, gimana sih caranya membuat video presentasi ini? Kita bisa lihat referensinya di YouTube. Baik, dari sini ada yang ditanya enggak? Sepertinya cukup, ya. Ada yang mau mendapat tambah nilai nggak nih? Boleh kok, maaf. Boleh. Ini mau nanya nih. Jadi inti dari pembelajaran kita hari ini apa nih? Jadi apa sih yang dimaksud dengan giat belajar? Intinya aja apa? Coba siapa nih? Coba siapa ya? Saya Bu. Ya, siapa namanya? Wulan Bu. Ya, Wulan. Panjangnya siapa? Oh, ini Wulan dari ya? Kelas 10 ya? Iya Bu. Ya, baik. Gimana? Coba dijelasin secara singkat Wulan. Jadi maksud giat belajar itu menurut saya ya, itu ilmu dari belajar yang sungguh-sungguh dan diperjuangkan di masa depan. Terus ada tambahan lagi. Jadi giat belajar itu hal yang penting karena bisa buat minat kita tuh jadi lebih luas.